Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 89. Setelah menghabiskan satu hari lagi di cabang New York, menyaksikan pasar saham grup Gu stabil sepenuhnya, saat senja, Gu Qingyi menolak upaya berulang kali Tang Yi dan yang lainnya untuk tinggal, dan pergi ke bandara bersama Qin Ming untuk kembali ke kota Donghai. Namun ketika mereka sampai, hanya ada dua orang, namun ketika mereka kembali, ada rombongan besar, termasuk Isabella dan pengawal pendampingnya. Tang Yi dengan enggan melihat Gu Qingyi naik ke pesawat dan menghilang di gerbang keberangkatan, diam-diam menyesali bahwa dia telah melewatkan kesempatan lain untuk mengungkapkan cintanya kepada Gu Qingyi. Tang Yi dan Gu Qingyi lulus dari universitas yang sama dan dianggap sebagai kakak laki-laki Gu Qingyi. Saya pikir dia juga seorang primadona sekolah saat itu, dan Gu Qingyi adalah primadona sekolah yang layak dan pasangan serasi, namun latar belakang keluarga mereka sangat berbeda. Setelah lulus, Tang Yi bergabung dengan grup Gu agar bisa lebih sering bersama Gu Qingyi di masa depan, dan Gu Qingyi langsung menjadi presiden grup Gu setelah lulus. Melihat jarak antara keduanya semakin besar, Tang Yi mengubur perasaannya terhadap Gu Qingyi jauh di dalam hatinya. Setiap kali dia ingin mencari kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, dia akan mundur karena rasa rendah diri. Menjadi kaya berarti disengaja. Kalimat ini sangat tepat diterapkan pada Isabella, ia langsung memesan seluruh kabin kelas 1 tanpa khawatir diganggu oleh penumpang lain. Gu Qingyi tampak jauh lebih pelit. Kabin kelas 1 berukuran relatif kecil, namun terkesan kosong dengan hanya sekitar 10 orang yang duduk di sana. Gu Qingyi duduk bersama Isabella, mengobrol sepanjang jalan dan memperdalam hubungan mereka, sementara Qin Ming menempati deretan kursi dan berbaring, menikmati perlakuan langka dan terbaik ini. Isabella merasa memiliki lebih dari selusin pengawal terlalu mencolok, jadi dia hanya memilih 6 pengawal yang bagus. Setelah naik pesawat, ke-6 orang ini duduk di depan dan di belakang kedua wanita cantik itu, dengan ekspresi dingin dan teliti. Melihat betapa profesionalnya para pengawal ini, Gu Qingyi mau tidak mau bertanya, Isabella, di mana kamu menyewa pengawal ini? Mereka semua adalah elit. Saya ingin mempekerjakan beberapa dari mereka juga. Oke, apa pendapatmu tentang 6 orang ini? Aku akan memberikannya kepadamu. Isabella memuji dengan keras, masing-masing dari mereka dapat bertarung 1 lawan 10, dan mereka memiliki kekuatannya sendiri. Majikan mereka. Pergilah ke neraka, dengan mereka melindungi Anda benar-benar dapat yakin tentang keselamatan Anda. Dia mengatakan yang sebenarnya. Para pengawal ini semuanya adalah pelayan paling mematikan yang dilatih oleh keluarganya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika Isabella meminta mereka untuk turun dari pesawat sekarang, saya jamin tidak akan ada yang ragu. Biarkan mereka melindungiku, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mempekerjakan orang lain. Selama saya menelepon, perusahaan akan mengirimkan pengawal baru. Saat dia berbicara, Isabella melirik ke arah Qin Ming, yang berbohong dan bersenang-senang, dan merendahkan suaranya dan berkata, aku tidak mengatakan hal-hal buruk. Ming tidak cocok menjadi pengawal, kamu lihat dia sama sekali tidak terlihat seperti pengawal. Isabella sengaja mendorong Gu Qingyi untuk memecat Qin Ming, agar Qin Ming bisa melindunginya. Saya juga berpikir Qin Ming tidak cocok menjadi pengawal. Bukan karena dia tidak cukup mampu, tapi karena dia terlalu memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat. Saya akan kembali ke perusahaan dan mengatur posisi yang lebih cocok untuknya. Isabella tersenyum, tidak menjawab pertanyaan itu, dan bergumam pada dirinya sendiri, biarkan Pluto yang agung bekerja untukmu. Impianmu lebih keras dariku, tapi sayangnya lebih sulit diwujudkan daripada keinginanku. Tuan, Nona, apakah Anda memerlukan layanan? Saat ini, seorang pramugari tampan masuk ke kabin kelas 1 dan bertanya dengan sopan. Saya kebetulan sedang minum. Mari kita minum 9 cangkir kopi, 1 untuk setiap orang. Oke. Setelah beberapa saat, pramugari kembali dengan membawa sepiring kopi dan menyajikannya kepada semua orang dengan layanan penuh perhatian. Tuan, kopi Anda. Ketika pramugari datang ke Qin Ming, dia melihat penampilan Qin Ming dengan jelas dan berkata dengan terkejut, Tuan Qin, ini benar-benar Anda. Kebetulan sekali. Apakah Anda akan kembali ke Tiongkok? Qin Ming membuka matanya dan menyadari bahwa pramugari berseragam biru di depannya adalah pramugari yang dia temui ketika dia pergi ke New York. Dia duduk dan berkata, ya, ketika Anda kembali ke Tiongkok, apakah Anda beralih ke yang pertama layanan kelas? Terima kasih banyak, Tuan Qin. Pada penerbangan terakhir, karena Anda berhasil menaklukkan teroris, saya juga mendapat hadiah dan dipindahkan ke kelas 1, kata pramugari dengan gembira, yang juga berarti gajinya juga ditingkatkan. Bagaimanapun, Qin Ming tidak bisa tidur. Kedua wanita cantik itu mengobrol tentang wanita dan mengabaikannya sama sekali. Selama obrolan, Qin Ming mengetahui bahwa nama pramugari itu adalah Wei Wei dan dia tinggal di kota Donghai. Pramugari umumnya muda dan cantik, begitu pula Wei Wei. Penumpang sering meminta nomor teleponnya, tetapi dia malu untuk menolak, jadi dia mengajukan 2 kartu telepon seluler atau menunggak, dan diserahkan kepada Qin Ming adalah nomor ponsel yang umum digunakan. Mendengarkan obrolan seru di antara keduanya, Gu Qingyi bergumam di dalam hatinya, apakah ini ritme berkencan dengan pramugari? Tidak jujur di hadapan aku dan Isabella.
Gu Qingyi juga bertanya tentang hubungan antara Isabella dan Qin Ming. Isabella hanya mengatakan bahwa mereka adalah teman yang sangat baik, tetapi Isabella sangat dekat dengan Qin Ming. Hari sudah larut malam ketika pesawat mendarat di Laut Cina Timur. Saat dia turun dari pesawat, Isabella merasa sedikit bersemangat dan membuka tangannya seolah ingin memeluknya. Timur yang misterius, akhirnya aku menginjakkan kaki di tanah ini. Apakah kamu belum pernah ke Tiongkok sebelumnya? Gu Qingyi bertanya. Isabella menggelengkan kepalanya, ayahku tidak pernah mengizinkanku datang ke timur, jadi aku tidak punya kesempatan. Kali ini aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu kamu tinggal lebih lama lagi dan mengunjungi pegunungan dan sungai terkenal di tanah air kita sambil bekerja. Saya jamin kamu akan jatuh cinta dengan negara ini. Oke, jika aku benar-benar jatuh cinta pada Huaxia, aku akan menetap di sini dan menjadi tetanggamu. Mendengar kata-kata Isabella, Qin Ming terhuyung, Bibi, apakah kamu berencana untuk pergi? Apakah kamu akan membiarkan aku hidup? Gu Qingyi dengan antusias mengundang Isabella untuk tinggal di rumahnya, dan Isabella langsung menyetujuinya, sementara Qin Ming kembali ke villa pantai. Sudah larut malam. Qin Ming tidak ingin membangunkan Situ Honglian dan Song Luofei yang telah tinggal di sini selama beberapa hari terakhir. Setelah turun dari taksi, dia memanjat tembok dan jatuh ke halaman villa. Saudara Qin, kamu kembali. Kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini? Naga itu belum pernah melihat kepala dan ekornya. Aku sangat merindukanmu. Qin Minggang berjalan ke pintu villa, dan Situ Honglian muncul di jendela di lantai 2 mengenakan piyama berwarna merah mawar. Sosok yang mempesona dan seksi. Beberapa waktu lalu, untuk mencegah geng macan hitam menyerang, Qin Ming memasang alarm pemantauan di villa. Ini berguna. Dia memanjat tembok, dan suara alarm membangunkan Situ Honglian yang baru saja jatuh tertidur. Saya mengikuti presiden dalam perjalanan bisnis ke Amerika Serikat, menyebabkan kerugian bagi orang asing. Qin Ming berkata sambil tersenyum, mengapa Anda belum tidur? Kamu tidak di rumah, aku tidak bisa tidur, kata Situ Honglian dengan nada kesal. Ayolah, kamu bukan wanitaku, jangan main mata denganku. Saat dia berbicara, Qin Ming memanjat seperti monyet, melompat ke lantai 2, dan masuk melalui jendela. Kenapa? Kamu hampa, kesepian dan kedinginan, dan butuh kenyamanan. Situ Honglian terkejut. Dengan kecepatan menaiki tangga, berapa banyak gadis kecil yang akan dirugikan oleh Qin Ming? Matanya penuh kebencian dan dia berkata dengan marah, siapa bilang aku bukan istrimu? Kita sudah tidur bersama. Hentikan, jangan memerasku. Qin Ming memberi isyarat jeda, kami tidur bersama, kenapa aku tidak tahu? Minggu lalu, di Royal Club, yang sekarang menjadi Klub Honglian, kami tidur di ranjang yang sama. Situ Honglian mengingatkan. Berbaring di ranjang yang sama, tapi tidak terjadi apa-apa, itulah yang disebut tidur, apakah ada keadilan? Menurutmu, aku hidup di bumi yang sama dengan semua wanita di dunia, dan kita tidur bersama setiap malam. Bukankah semua wanita-wanitaku? Qin Ming memutar matanya dan membalas. Itu dianggap sebagai tidur, jangan coba-coba gagal membayar utangmu. Situ Honglian memasang ekspresi kecewa di wajah Qin Ming, dan memeluk erat lengan Qin Ming dengan kedua tangannya, seolah dia takut dia akan melarikan diri. Qin Ming tidak bisa tertawa atau menangis, saya sudah mengetahuinya. Saya diperas oleh Anda. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya melakukan sesuatu kepada Anda malam itu. Setidaknya saya tidak akan kehilangan apapun. Saya menyesalinya. Jangan menyesalinya. Aku akan menebusnya malam ini. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Suara Situ Honglian menjadi semakin kecil saat dia berbicara, dan dia berbisik malu-malu. Oke, saya baru saja turun dari pesawat dan saya kelelahan. Saya sedang tidak mood. Tunggu sampai saya merasa lebih baik suatu hari nanti. Qin Ming buru-buru menarik lengannya, dan jika dia terus berbicara, dia pasti akan macet. Tunggu. Melihat Qin Ming hendak pergi, Situ Honglian menangkapnya lagi dan ragu-ragu, masih ada yang harus kulakukan, dan aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Cepat katakan agar aku bisa pergi dan istirahat. Qin Ming menguap dan mendesak. Berapa banyak tabungan yang kamu punya? Bisakah kamu meminjamkanku sedikit? Honglian akan sangat membutuhkan modal kerja. Situ Honglian berkata dengan susah payah. Geng macan hitam mengambil alih, tetapi terpecah menjadi masyarakat teratai merah dan genglis. Su Feng membuktikan dirinya sebagai pemimpin genglis, dan dengan cara menyapu properti geng macan hitam, meninggalkan masyarakat teratai merah di dalam. Berantakan. Situ Honglian sangat miskin sehingga dia tidak punya uang untuk mendukung operasi masyarakat Honglian. Dia sangat khawatir tentang uang akhir-akhir ini. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan masyarakat Honglian dibubarkan dalam beberapa hari setelah pendiriannya. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain merendahkan martabat dan wajahnya dan meminta Qin Ming untuk meminjam uang. Bagaimanapun, dia memutuskan bahwa cepat atau lambat dia akan menjadi wanita Qin Ming, dan wajar jika dia akan menghabiskan masa depan suaminya. Uang. Sungguh besar, saya pikir mereka mencoba mencuri telur saya. Qin Ming mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya ke Situ Honglian. Ada 2 juta di sini, semuanya milikku. Hemat uang. Qin Ming mendengar lelucon, seorang wanita pedesaan sedang membawa sekeranjang telur untuk dijual di pasar.
Ketika melewati hutan, beberapa pria kekar tiba-tiba melompat keluar dan menyeretnya masuk. Setelah itu, beberapa pria bertubuh besar mengambil celana mereka dan berjalan pergi. Wanita itu merapikan pakaiannya, menepuk dadanya dan berteriak, "Saya takut setengah mati. Sungguh besar, saya pikir mereka akan mencuri telur saya. Itu 2 juta, dan kamu memberikan semuanya kepadaku." Situ Honglian tidak bisa menahan kegembiraannya, memeluk Qin Ming, dan mengambil seteguk besar. Namun, dia menatap mata Qin Ming dengan penuh kasih sayang dan malu-malu, dan makna di baliknya itu sudah jelas. Bab 90. Gu Qingyi memerintahkan serangan balik yang indah di New York, yang menghidupkan kembali grup Gu. Surat kabar dan kolom berita besar di kota Donghai membuat laporan yang relevan selama beberapa hari berturut-turut. Namun yang lebih dikhawatirkan banyak orang adalah dengan siapa Gu Qingyi berakhir. Tanpa dana yang disediakan oleh orang-orang super kaya, grup Gu tidak akan mampu membalikkan keadaan di pasar saham internasional, dan Gu Qingyi belum membuat keputusan apapun. Karakter misterius tersebut kini menemani Isabella mengunjungi tempat-tempat terkenal di kota Donghai. Saat Isabella datang ke Tiongkok untuk pertama kalinya, wajar jika Qin Ming menemaninya. Selain itu, Isabella juga membawa pedang Sang Fang secara pribadi meminta Qin Ming untuk menemaninya. Qin Ming menemukan bahwa Isabella dengan cerdik memahami kelemahannya, yaitu dia taat pada kata-kata Gu Qingyi. Seolah-olah Gu Qingyi adalah kakak laki-laki tertua, Isabella adalah kakak laki-laki kedua, dan Qin Ming takut dengan Tracheitis, kakak laki-laki tertua, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Isabella memiliki wajah baby face yang begitu halus sehingga membuat malu para bintang wanita barat, dan sosok yang jahat berpadu sempurna, dan kecantikannya sangat mempesona. Bahkan ketika memasuki tempat pemandangan, pemuda dan lelaki tua penjual tiket tidak memungut biaya tiket ketika mereka melihat inkarnasi Dewi Barat. Hal ini membuat Qin Ming berteriak bahwa itu tidak adil dan jelas-jelas mendiskriminasi laki-laki. Selama tur, banyak anak muda yang mengikuti di belakang. Untungnya, ada 4 pengawal yang dingin dan galak menjaga bagian depan dan belakang, menghalangi mereka yang mencoba mendekat dan memulai percakapan. Dewi Barat, bintang-bintang besar itu sangat jelek dibandingkan dia. Seruan heboh para anak muda menarik perhatian seorang pria yang sedang memotret pemandangan. Rambutnya panjang dibelah ke samping, berkumis, dan kamera lensa panjang tergantung di lehernya. Pria ini bernama Cao Xiang, seorang fotografer dan pencari bakat paruh waktu. Ketika dia melihat Isabella dari kejauhan, dia berseru bahwa dia adalah seorang dewi. Dia sangat cantik. Jika dia bisa memasuki industri hiburan, dia pasti akan menjadi bintang tingkat ratu dan supermodel internasional papan atas. Cao Xiang buru-buru mengikutinya, tapi tidak mendekat sudut yang berbeda. Semakin saya melihat foto-fotonya, semakin saya merasa bahwa kecantikan Isabella tak tertandingi. Wanita barat yang cantik ini, mohon tetap di sini. Setelah diam-diam mengambil beberapa foto, Cao Xiang melangkah maju untuk menyapa, tapi dihentikan oleh pengawal yang berjarak 5 meter. "Halo, bolehkah saya mengucapkan beberapa patah kata kepada wanita cantik itu? Ini kartu nama saya." Karena itu, Cao Xiang mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya dengan sopan. Pengawal itu tidak menjawab, menatap setiap gerakan Cao Xiang dengan mata seperti obor, seolah-olah Cao Xiang adalah seorang gangster yang mungkin menyakiti Isabella, dan berkata dengan dingin, "Maaf, tidak ada orang asing yang dapat mengganggu nona kami, tolong keluar dari jalan itu. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan dengannya, yaitu terkait dengan takdir seumur hidupnya. Anda juga melihat kartu nama saya. Saya seorang pencari bakat. Saya dapat merekomendasikan dia ke perusahaan hiburan terbaik dan memastikan bahwa dia menjadi bintang terkemuka." Petik 2. Pergi. Cao Xiang ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi pengawal itu tidak memberinya kesempatan dan memaksanya pergi. "Nona, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bolehkah aku membelikanmu secangkir kopi?" Melihat pengawal itu tidak akomodatif, Cao Xiang berteriak keras. Isabella menutup telinga, meraih lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang, dan berjalan maju tanpa henti. Saat senja, 3 mobil melaju ke tempat parkir bawah tanah grup Gu. Mobil yang dikendarai Qin Ming diikuti oleh mobil pengawal. Tidak lama kemudian pintu lift tempat parkir terbuka, dan 3 sosok keluar dari sana. 2 di antaranya adalah pria asing kekar berjas hitam, dan yang lainnya adalah Gu Qingyi. Dalam beberapa hari terakhir ketika Gu Qingyi meninggalkan kota Donghai, perusahaan telah mengumpulkan banyak pekerjaan, yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari. Namun saat Isabella pertama kali tiba di Tiongkok, Gu Qingyi harus memenuhi persahabatannya sebagai tuan tanah. Bahkan jika ada hal penting, dia harus mengesampingkannya dan mengundang Isabella makan malam. Qin Ming keluar dari mobil dan membuka pintu kursi belakang. Pada saat ini, seorang pemuda tampan keluar dari Aston Martin edisi terbatas global tidak jauh dari sana, memegang buket besar bunga mawar merah di tangannya. Orangnya adalah Qi Yuankei, salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota. Kali ini, Qi Yuankei datang ke kota Donghai untuk membahas proyek kerjasama dengan keluarga Chen atas nama keluarga Qi. Setelah mendengar bahwa Gu Qingyi meminjam 5 miliar dolar AS sebagai imbalan pernikahan, dia memiliki ide untuk mengambil wanita tercantik di dunia bisnis kota Donghai ke dalam pelukannya. Sayangnya, dia harus menunggu sampai Gu Qingyi tidak muncul selama beberapa hari.
Hari ini saya mendengar bahwa Gu Qingyi telah kembali ke perusahaan, dan Qi Yuankei melakukan perjalanan khusus untuk mengunjunginya lagi. Namun, Gu Qingyi terlalu sibuk dan menolak semua undangan lalu menunggu di tempat parkir sampai Gu Qingyi turun bekerja untuk mengungkapkan ketulusannya. Melihat Gu Qingyi sendiri, mata Qi Yuankei bersinar dengan rasa posesif yang kuat. Sebagai salah satu pewaris keluarga Qi, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, dia memiliki status bangsawan dan telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia berhubungan dengannya, bintang-bintang terindah akan bergegas menceburkan diri ke dalamnya lengannya, tetapi orang-orang itu jika dibandingkan dengan Gu Qingyi, dia hanyalah seorang penggemar berat. Dia bahkan lebih bertekad untuk membawa Gu Qingyi ke dalam sakunya. Nona Gu, aku sudah lama menunggumu. Qi Yuankei menunjukkan senyuman menawan dan bergegas ke depan untuk menyambutnya. Kedua pengawal yang tersisa untuk melindungi Gu Qingyi segera memblokirnya. Mereka tidak peduli siapa pihak lainnya. Bahkan jika dia adalah kepala negara, mereka tidak akan membiarkan dia mendekat tanpa perintah Gu Qingyi. Ini adalah pertama kalinya Qi Yuankei dihadang oleh seorang pengawal. Dia tiba-tiba merasa status bangsawannya ditantang dan berkata dengan suara yang dalam, "Minggir, saya ingin bertemu Nona Gu." Melihat orang ini begitu populer dan dia berasal dari keluarga terkenal, Gu Qingyi melambaikan tangannya kepada pengawal itu untuk menyingkir dan bertanya, "Siapa kamu?" Pengawal itu menyerah dan Qi Yuankei tersenyum sopan. "Qi Yuankei sayangku, aku berasal dari keluarga Qi, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Aku juga salah satu pewaris masa depan keluarga. Aku sangat mengagumi Nona Gu dan aku datang ke sini untuk berkunjung hari ini. Ini adalah bunga yang baru saja diterbangkan dari Belanda hari ini. Saya harap Nona Gu menyukainya." Karena itu, Qi Yuankei menyerahkan buket mawar di tangannya dengan sangat sopan. Ternyata itu Tuan Qi. Setelah Gu Qingyi pergi bekerja, Sialan telah melaporkan kepadanya selebriti bisnis yang datang berkunjung beberapa hari terakhir, termasuk Qi Yuankei. Gu Qingyi tidak berani mengorek. Bahkan jika dia membenci pria kaya seperti ini, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Dia meminta maaf, saya punya tunangan dan saya tidak bisa menerima mawar Anda. Kamu punya tunangan? Qi Yuankei diam-diam terkejut. Dia telah mengirim orang untuk memperhatikan setiap gerakan grup Gu dalam beberapa hari terakhir. Kembali. Setelah dipikir-pikir lagi, dia menunjukkan ekspresi penyesalan yang luar biasa dan bertanya, "Saya ingin tahu siapa tunangan Nona Gu." Mungkin Qi mengenalnya. Gu Qingyi melirik Qin Ming tanpa sadar, dan meminta maaf lagi, "Maaf, saat ini tidak nyaman untuk mengungkapkannya kepada publik." "Terima kasih Tuan Qi atas kebaikan Anda." Qi Yuankei adalah seorang veteran dalam cinta. Dia dapat memahami banyak informasi melalui mata Gu Qingyi. Dia juga memandang Qin Ming dan berkata sambil tersenyum, "Jika tebakanku benar, orang itu pasti tunanganmu, kan?" "Maaf, tebakanmu salah." Gu Qingyi mendapatkan kembali ketidakpeduliannya dan mengabaikan Qi Yuankei, berjalan menuju mobil. Gu Qingyi menepati janjinya dan lebih bisa dipercaya daripada pria. Selama itu yang dia katakan, dia akan benar-benar mematuhinya. Jika dia tidak bisa melakukan ini, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan dalam bisnis yang kejam dunia. Dia mengumumkan keputusannya untuk menikahi siapapun yang meminjam $5 miliar AS, meskipun orang tersebut adalah lelaki tua jahat yang memiliki satu kaki di peti mati, dia akan menikahinya tanpa bercanda. Tapi masalahnya sekarang adalah ada Isabella di antara Gu Qingyi dan Qin Ming, dan Qin Ming tidak berniat menikahi Gu Qingyi. Gu Qingyi tidak bisa memaksa Qin Ming untuk menikahinya, apalagi mengumumkan bahwa Qin Ming adalah tunangannya. Tidak ada wanita yang kuinginkan yang bisa lepas dari genggamanku. Melihat Gu Qingyi masuk ke dalam mobil dan pergi, Qi Yuankei menunjukkan cibiran ganas, dengan marah melemparkan mawar itu ke tanah dan menginjaknya dengan beberapa tendangan. Mengikuti Qi Yuankei, pria dengan mata mengantuk yang sepertinya belum bangun, berkata dengan cemberut, "Tuan, mengapa Anda begitu marah? Apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan anak itu?" Maka Gu Qingyi tidak akan memiliki tunangan, tetapi juga jika kamu tidak melakukannya, aku akan menjadi istrimu. Pertama periksa identitas anak itu dan apakah dia tinggal bersama Gu Qingyi. Jika itu sepatu bekas yang lusuh, dia hanya akan memberikannya kepadaku untuk dimainkan. Qi Yuankei berkata dengan nada menghina. Saat senja tiba, ketika Gu Qingyi mengadakan jamuan makan untuk Isabella, sebuah postingan di Weibo berjudul Dewi Barat yang menakjubkan muncul di internet dan menjadi hit. Postingan Weibo ini memposting 4 foto Isabella yang banyak dicari netizen. Isabella menjadi terkenal dalam waktu kurang dari 1 malam. Shao Xiang yang memposting foto tersebut pun menjadi populer. Ribuan netizen meninggalkan pesan pribadi yang menanyakan informasi kontak Sang Dewi. Banyak perusahaan hiburan ternama dalam negeri yang menghubunginya, ingin mempromosikan Isabella, bahkan beberapa perusahaan hiburan internasional. Hal ini pun membuat Shao Xiang menyesal. Dia akhirnya menemukan seorang wanita cantik yang bisa menjadi ratu internasional, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menghubunginya. Sekalipun dia hanya bertindak sebagai agen Dewi Barat ini, dia tetap bisa menghasilkan banyak uang. Ketika Shao Xiang senang dan menyesal, sebuah pesan dikirim melalui pesan pribadi di Weibo. Pihak lain mengaku sebagai direktur perusahaan Universal dan disertifikasi oleh Weibo. Dia ingin berdiskusi dengannya tentang membiarkan Isabella debut. Universal Company adalah raksasa hiburan internasional. Dengan dukungan perusahaan ini, akan sulit bagi Isabella untuk menjadi diva internasional.
Cao Xiang tidak mau melewatkan kesempatan itu, jadi dia menstabilkan pihak lain terlebih dahulu, lalu mencoba segala cara untuk menemukan Isabella. Dia dapat ditemukan selama dia masih di kota Donghai. Kedua pihak melakukan percakapan yang sangat menyenangkan, dan pihak lain memenuhi semua permintaan yang dibuat oleh Cao Xiang. Merasa senang, Cao Xiang mengirimkan semua foto indah Isabella ke pihak lain, menunggu menjadi kaya setelah menemukan Isabella. Bersambung.